Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon ya di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi bocoran soal pretest PPG ya dalam jabatan 2023 atau UPPPG khusus materi pedagogik untuk semua mapel ya. Mantap jiwa. Tapi sebelum Kak Furkon ke pembahasannya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya, Bapak Ibu guru yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload pembahasan bocoran soal pretest PPG yang paling up to date materi pedagogik untuk semua mapel ya. Mantap jiwa. Ini persiapan teman-teman ya untuk yang akan pretest maupun UP di bulan ini. Oke, lanjut kita ke pembahasannya. Seperti biasa akan terbahas 3 soal saja di dalam video ini yang insya Allah akan disertai pembahasan secara lengkap tentunya. Soal pertama, teman-teman bisa coba dulu ya. Soal kedua, dan yang terakhir adalah soal yang ketiga. Oke, langsung saja kita menuju ke soal pertama ya. Ini tentang bahasa teman-teman ya. Tapi ini gampang kok bisa ditepis teman-teman. Oke, bisa ditepis. Mantap jiwa. Ini berdasarkan kita analisis kata kuncinya dulu ya. Pemerolehan bahasa anak dan tingkat kesulitannya. Oke, berdasarkan pemerolehan bahasa anak dan tingkat kesulitan ya Bapak Guru ya, tingkat kesulitan. Jadi ini poinnya itu ada pada bahasa anak ya. Bahasanya itu yang paling mudah itu apa? Kan gitu teman-teman ya. Keterampilan bahasa yang pertama kali atau pertama kali diperoleh anak dalam adalah keterampilan berbahasa apa? Seperti itu. Jadi yang pertama kali diperoleh anak itu bahasa apa? Bahasa itu kan macam-macam ya teman-teman. Ada bisa menyimak atau menulis, membaca, bicara, seperti itu. Jadi kalau bicara sepertinya tidak teman-teman ya. Bicara itu kan butuh proses ya teman-teman ya nggak mungkin ya kan. Membaca apalagi. Menulis apa lagi? Ini menulis ini tingkatan tertinggi ya Bapak Guru ya, tertinggi. Tertinggi. Mengapa kok disebut tertinggi? Karena dari jika kita mampu menulis pasti membaca dulu ya kan. Jadi misalkan kita mau menulis suatu penelitian, pasti kan baca referensinya seperti itu. Jadi yang paling tepat, yang paling pertama itu adalah mendengar atau bisa disebut menyimak ya teman-teman ya, menyimak. Menyimak apa saja sih kejadian-kejadian yang dialami oleh si anak ini. Menyimak saja ya, nyimak mawon istilahnya ya, kalau di bahasa Jawa seperti itu. Lah, perlu Bapak Ibu guru ketahui di sini memang yang pertama itu adalah keterampilan menyimak ya. Ini keterampilan yang paling pertama sendiri ya kan diperoleh oleh anak ya, teman-teman. Jadi pertama sekali diperoleh oleh anak itu hanya menyimak saja. Memahami bahasa lisan bersifat reseptif. Dengan demikian di sini berarti bukan sekedar mendengar bunyi-bunyi bahasa melainkan sekaligus memahaminya. Dalam bahasa pertama, bahasa ibu, kita memperoleh keterampilan mendengarkan. Nah, sudah jelas ya Bapak Guru ya. Melalui proses yang tidak kita sadari sehingga kita pun tidak bisa menyadari begitu kompleksnya proses memperoleh keterampilan mendengar tersebut. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah menyimak. Baru kalau sudah mendengar itu bisa nanti berbicara. Misalnya kita menirukan ya kata-kata apa saja sih yang kita dengar itu kita bicarakan. Kemudian sehubungan dengan keterampilan berbicara secara garis besar ada 3 jenis situasi. Yang pertama interaktif, semi aktif, dan non interaktif. Seperti itu. Wah, ini berbicara. Ini lebih ke bahasa Indonesia Bapak Guru ya. Maaf juga. Situasi berbicara interaktif, misalnya percakapan ya, secara tatap muka dan berbicara lewat telepon itu interaktif. Kemudian kalau meminta klarifikasi, pengulangan dan kiat rapat meminta lawan berbicara, memperlambat tempo bicara, kemudian ada pula situasi berbicara dengan semi aktif, misalnya pidato di hadapan umum secara langsung. Dalam situasi ini audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan, namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar. Kalau non interaktif biasanya berpidato melalui radio atau televisi. Berarti tingkatan yang kedua kalau kita sudah dengar, kita bisa nyimak, itu kita bisa berbicara dong, seperti itu. Kemudian keterampilan yang ketiga, ya kan tingkatan ketiga itu ada keterampilan membaca. Nah, setelah berbicara bisa dong baca. Iya. Membaca adalah
Keterampilan reseptif bahasa tulis, keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan berbicara. Tapi pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang tengah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah tingkatan tertinggi itu adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bidang tulis, menulis sehingga tenaga potensial dalam menulis. Keterampilan menulis untuk saat sekarang telah menjadi rebutan dan setiap orang berusaha untuk dapat berperan dalam dunia menulis. Banyak orang berusaha meningkatkan keterampilan menulisnya dengan harapan dapat menjadi penulis andal. Oke, mantap jiwa ya. Gampang ya. Intinya teman-teman tidak perlu bingung. Ini berarti kan berdasarkan tingkat kesulitannya berarti yang intinya yang paling dasar banget ya. Yang pertama kali itu yang paling dasar yang dimiliki oleh anak. Yang paling dasar banget itu apa? Ya mendengar. Nah, setelah mendengar bisa menyimak. Setelah menyimak otomatis bisa menirukan atau berbicara. Kemudian bisa membaca. Berikutnya bisa menulis. Bisa dipahami ya. Semoga kena ya. Gampang kok teman-teman ya. Soal yang kedua gampang banget. Coba dicoba dulu Bapak Ibu Guru ya. Hasil belajar mapel atau mata pelajaran yang belum, hati-hati di sini belum mencapai KKM. Di sini kan tindakannya ada dua sih sebenarnya ya, bisa remed atau remedial sama aja ya. Remedial bisa pengayaan, pengayaan. Lah, kalau remedial ini cocok ya bagi yang belum tuntas kan, ya kan? Ini belum tuntas, belum tuntas. Berarti untuk soal ini pasti jawabannya itu adalah remedial. Jawabannya adalah yang A, karena dia belum tuntas. Lah kalau yang sudah tuntas gimana Kak? Lah yang sudah tuntas itu dilakukan pengayaan. Ini sudah tuntas, ya kan? Sudah tuntas. Mungkin pengembangan ya dikasih konsep-konsep yang membutuhkan nalar tingkat tinggi boleh teman-teman ya. Tipe olimpiade juga boleh dikasihkan pada saat pengayaan. Saat yang lainnya remedi, teman-teman yang sudah tuntas itu supaya ada kegiatan itu dilakukan pengayaan. Berarti kalau pengayaan dan remedial ini salah teman-teman ya. Karena di sini sudah ada keterangan belum tuntas ya kan atau tidak tuntas ya, belum mencapai PKKM kan intinya tidak tuntas, berarti salah. Pendampingan khusus ini juga kurang tepat teman-teman ya. Kalau kita pendampingan khusus nanti mengabaikan yang tuntas dong. Kalau yang pengayaan ini yang sudah tuntas ya kan, yang sudah tuntas makanya jawabannya adalah salah. Gampang teman-teman, jawabannya adalah yang A. Nah, untuk perbedaannya gampang sih, teman-teman. Di sini inti dari kemudian remedial itu tujuannya remedial itu diberikan pada siswa yang mengalami kesulitan, sedangkan pengayaan itu diberikan pada siswa yang cepat dalam menguasai materi alias cerdas. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau remedi itu belum belum tuntas gitu aja ya. Kalau pengayaan itu yang sudah tuntas, sudah di atas KKM. Lanjut ke soal yang terakhir. Gampang ini teman-teman ya. Di sini indikator soal ya. Di sini menyebutkan sudah ada kata-katanya sih sebenarnya ya. Tempat-tempat penjualan ini KKO-nya ya. Tempat-tempat penjualan produk hasil home industry. Oke, bagaimana? Yang bukan menyebutkan kan bagaimana itu keadaan ya. Salah. Menjelaskan nggak ada kan, cuma nyebutkan aja loh. Salah. Menunjukkan denah tempat-tempat ini juga salah ya kan. Dena nanti berarti deskripsi ya, lebih ke deskripsi ini mantap jiwa ini ngapain dideskripsikan karena sebutkan aja. Misalkan teman-teman ngajar kelas apa? Oh, ngajar kelas katakanlah kelas 10 1 katakanlah ya. Kelas 10 1. Oh, itu letaknya loh di sana, di sana. Nanti dari UKS belok kanan, ada ruang guru belok kiri kan nggak fair gitu loh. Bagaimana kelas 10 1 kondisinya kan nggak ngena itu loh ya. Menyebutkan tempat-tempatnya itu apa aja. Kalau home industry ya biarkan ya ini sebutkan ini jawabannya adalah yang do. Nah, ini soal yang mudah banget jadi ini harus kurang dari 30 detik teman-teman bisa memahami ya. Nanti biasanya soalnya itu panjang teman-teman ya. Eh, Panjang tapi lihat teman-teman itu kita main kata kunci saja ya teman-teman ya. Kata kunci.
Biasanya disebutkan dalam suatu bacaan bla 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 bla. Langsung aja lihat kata kunci. Butir soal yang disusun adalah jadi kita lihat langsung pertanyaannya. Soalnya waktunya terbatas banget teman-teman, nanti ya 120 menit itu semuanya ya dari 100 soal ya. 120 menit itu 100 soal terdiri dari pedagogik dan profesional dan itu harus selesai. Jadi logikanya 1 menit lebih ya kan, 1 menit lebih sedikit ya kan persoalnya itu. Kalau bisa yang kurang dari 30 detik selesai persoalnya. Soalnya nanti bisa digunakan untuk ngecek, apalagi yang matematika kemampuan profesionalnya itu lebih ke menghitung. Jadi itu banyak waktu juga yang terpotong seperti itu. Oke, seperti itu dulu pembahasan bocoran soal pretest PPG dari Kak Furkon. Mudah-mudahan ngena, ya kan teman-teman ya, 3 soal cukup tapi kan ngena intinya. Dicicil saja, sudah banyak videonya Kak Furkan ya di playlist Pretest BPG, silahkan dipelajari. Khusus on ya, wabil khusus materi pedagogik. Untuk yang profesional mungkin Kak Furkon selingi ya, nanti yang khusus yang matematika saja ya. Yang lain Kak Furkon apa tidak sesuai bidang ya, intinya matematika bidangnya Kak Furkon. Oke. Oke, salam semangat terus dari Kak Furkon, sukses dan semoga lulus di tes nanti. Tetap bersiap diri ya menghadapi pretest dan jangan lupa berdoa karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.